Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Sima, masih di KBS Channel Sima. Nah, sekarang kita masih di video pembelajaran. Untuk sekarang video pembelajaran kelas 9. Kita akan bahas mengenai materi bioteknologi. Seperti apa? Yuk, ikuti materinya. Sebelum kita lanjut ke materi bioteknologi, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam bioteknologi. Yang ketiga, menjelaskan bioteknologi konvensional dan modern. Dan selanjutnya menjelaskan apa sih dampak dan manfaat dari bioteknologi. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Bu Sima menampilkan ada 3 buah gambar nih. Gambar A, gambar B, dan juga gambar C. Di mana gambar A kalian bisa ngelihat itu adalah gambar apa? Ya, itu merupakan gambar tempe. Tempe utuh, belum diapa-apain, baru dipotong-potong aja ya sama Bu Sima. Yang kedua ada gambar tempe goreng pastinya. Nah, kalau tempe goreng berarti tempe udah digoreng. Dan yang ketiga ada keripik tempe. Nah, kalau keripik tempe bedanya dari gambar A dengan gambar B pastinya dia ada tambahan bumbu nih. Ada tambahan terigu, ada bumbu-bumbu keripik tempe mungkin di situ. Nah, kalian pastinya pernah dong makan tempe atau makan-makan olahan makanan dari tempe. Baik tempe yang hanya digoreng langsung maupun makan hasil olahan seperti keripik tempe atau sayur tempe atau apapun. Nah, tempe adalah ternyata itu salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi. Fermentasi apa? Fermentasi kedelai. Ya, ternyata tempe itu bukan hanya makanan langsung jadi, tapi dia bersumber dari bahan dasar berupa kacang kedelai. Nah, difermentasikan dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Gitu ya, itu tempe. Nah, ternyata kalau kamu perhatikan, kamu lihat di gambar A, itu gambar yang masih putih itu yang belum digoreng, itu ternyata kalau lihat dari struktur tempenya, kamu akan melihat atau menemukan benang-benang putih ya pada tempenya. Ternyata benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Nah, ternyata si hifa-hifa inilah, keberadaan hifa ini, dia bisa menyatukan butiran biji kedelai antara yang satu dengan yang lain. Sehingga muncullah struktur yang lebih padat, lebih nyatu, lebih kompak kalau kita lihat yang disebut sebagai tempe yang kita kenal sekarang ini. Nah, ternyata tempe dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi nih anak-anak ibu. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan tempe, dia melibatkan suatu mikroorganisme. Nah, kira-kira selain tempe, ada nggak ya makanan lain yang biasa kita makan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan aja? Nah, yuk kita lanjut pelajari. Sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Nah, ini ya. Bioteknologi itu ternyata berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah bio, yang berarti makhluk hidup, ya. Dan yang kedua, teknologi. Apa itu teknologi? Itu suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk-produk yang berguna. Dan ternyata bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Ya. Nah, bioteknologi itu dibedakan menjadi 2. Ada bioteknologi konvensional, ada juga bioteknologi modern. Bedanya apa? Kalau bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung. Lagi dimanfaatkan secara langsung mikroorganismenya seperti bakteri, jamur, itu dimanfaatkan secara langsung dengan cara memanfaatkan enzimnya dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Itu yang disebut sebagai bioteknologi konvensional. Contohnya banyak ya, ada tempe, tape, roti, keju, yogurt. Nah, itu disebut sebagai konvensional. Nah, ada lagi yang modern. Bioteknologi modern itu melibatkan prinsip biokimia. Ada olahan yang lebih kompleks, lebih rumit, berupa biologi molekuler dan rekayasa genetika. Nah, ternyata apakah perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern? Ternyata ada beberapa perbedaan nih antara bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, kalau yang konvensional, teknik yang digunakan biasanya berupa fermentasi, ya.
Jadi difermentasikan seperti tempe difermentasikan. Nah, kalau bioteknologi modern itu teknik yang digunakan berupa DNA rekombinan. Ada rekombinasi DNA, struktur DNA. Konvensional tanpa menggunakan prinsip ilmiah, beda dengan modern yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, biasanya kalau misalkan konvensional itu masyarakat sekitar juga bisa buatnya. Tapi kalau misalkan bioteknologi modern biasanya harus ilmuwan-ilmuwan yang memang paham prinsip-prinsip ilmiah seperti apa. Di bioteknologi konvensional itu tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Sedangkan pada bioteknologi modern, dia mengubah sifat atau proses pada agen biologi. Nah, bioteknologi konvensional contohnya seperti tape, tempe, yogurt pada bahan makanan biasanya kalau modern itu bisa menghasilkan insulin dari bakteri. Itu perbedaannya ya. Nah, di sini Bu Sima jelaskan, Ibu beri contoh itu bioteknologi konvensional di bidang pangan, di bidang makanan. Biasanya banyak sekali gitu, karena bioteknologi pangan itu bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Banyak sekali, bisa tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti. Nah, itu adalah makanan-makanan yang memanfaatkan mikroorganisme di dalamnya. Apa aja? Kita lihat. Di sini ada produk tape. Bahan dasarnya bisa singkong, beras ketan. Kalau singkong berarti tape singkong. Kalau ketan berarti tape ketan. Mikroorganisme yang digunakan Saccharomyces cerevisiae. Ada lagi produk yogurt. Bahan dasarnya susu. Mikroorganismenya bisa Lactobacillus casei, bisa Streptococcus thermophilus, bisa. Keju, ternyata keju juga ada bahan dasar dari susu juga. Dia melibatkan mikroorganisme, contohnya seperti Lactobacillus bulgaricus. Nah, tempe nih yang sering kamu makan sehari-hari. Bahan dasarnya ternyata dari kacang kedelai, mikroorganismenya berupa Rhizopus oryzae. Ada lagi kecap yang sering kamu makan, ada kecap manis, kecap asin, itu dari kacang kedelai juga ternyata. Ya, mikroorganisme yang terlibat itu Aspergillus oryzae, bisa juga Aspergillus wenti. Nah, roti bahan dasar tepung terigu, dia dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae juga. Ada lagi mentega dari susu, dia melibatkan Streptococcus lactis. Atau nata de coco, kalian pasti suka nih nata de coco. Bahan dasarnya dari air kelapa, ternyata dengan bantuan Acetobacter-Psyllinum dia bisa menjadi barang-barang bioteknologi dengan produk-produk baru. Jadi sebenarnya dengan berbagai bahan dasar yang kita gunakan bisa menghasilkan produk baru, nah itu namanya bioteknologi. Dan kalau misalkan kita menggunakan bahan dasar, kita singkong bisa dimakan, bisa. Tapi kayaknya kalau kita sering makan singkong agak bosen ya, akhirnya dibuatlah tapai, gitu. Terus ternyata bahan dasar susu bisa dibuat yogurt, bisa dibuat keju, bisa dibuat mentega. Nah, itulah keuntungan dari bioteknologi. Nah, biasanya menggunakan cara konvensional yang tadi itu, bioteknologi konvensional. Jadi cara-cara seperti apa? Itu banyak sekali sumber-sumber yang memang menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti maupun mentega atau nata de coco. Ya, sumber-sumbernya itu banyak sekali, kalian bisa cari dari berbagai sumber, bahkan di buku siswa kalian juga ada. Nah, berikutnya ada bioteknologi pertanian. Ya. Bioteknologi modern dalam pertanian itu dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Jadi dengan rekayasa genetika, dengan dimanipulasi susunan gennya dari suatu organisme sehingga bisa menimbulkan organisme yang memiliki sifat yang baru ternyata. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan. Misalkan jagung, padi, kedelai, tomat, pepaya itu ada tanaman transgenik yang memiliki sifat baru dari hasil dari bioteknologi pertanian. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula kacang tanah nih dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A.
ada yang namanya beras golden rice. Nih perbedaan yang kamu lihat di gambarnya. Kalau beras-beras normal itu kan biasanya berwarna putih. Kalau golden rice itu berwarna kuning. Itu dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta karotin pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Makanya ketika kita mengkonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Jadi yang kekurangan konsumsi vitamin A bisa mengkonsumsi golden rice ini. Ternyata golden rice ini juga hasil dari transgenik ya, tanaman transgenik. Nah, selain dalam bidang pertanian, ada juga dalam bidang peternakan nih, ya. Bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik. Nggak cuma tanaman aja yang transgenik. Ternyata hewan juga transgenik melalui teknik rekayasa genetik. Pada awalnya hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu. Terus bagaimana cara penanggulangannya? Namun saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalkan meningkatkan produksi susu. Ya, peningkatan produksi susu dengan produksi bovine somatotropin atau BST. Nah, dengan cara seperti inilah ya, dengan produk seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Nah, seperti ini ya. Yang pertama itu gambar kamu lihat yang A itu ada sapi biasa, yang B itu sapi transgenik. Ternyata dengan seperti ini pun dia bisa menghasilkan jenis sapi yang berbeda. Itu mudah-mudahan sih dengan rekayasa genetiknya ini tentunya bisa memberikan keuntungan bagi peternak. Ya, misalkan tanaman sapi transgenik, hewan sapi transgenik maksudnya bisa tahan terhadap penyakit dibandingkan yang sapi biasa. Nah, itu tujuannya kan seperti ini biar bisa menghasilkan keuntungan atau sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ada lagi bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, ini ya. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya seperti pembuatan antibiotik, insulin, terus vaksin, terus antibodi. Ya sebenarnya kayak antibiotik, terus insulin, vaksin, antibodi, ya memang dikembangkan itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang sudah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Nah, ini. Ada lagi bioteknologi di bidang lingkungan. Nah, pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut? Di sini digambar di bawah nih, gambar 724. Sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Contohnya di Kepulauan Seribu, Pantai Balikpapan, Pantai Laut Timur. Nah, pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, ya, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal, dan juga dari limbah-limbah yang berasal dari industri. Pencemaran air laut tentunya dapat menyebabkan ikan, hewan-hewan yang ada di laut, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati tentunya. Ya, lihat gambar tuh ya, ada bisa kecelakaan pesawat, kapal, terus pencemaran minyak sehingga hewan-hewan banyak yang mati akibat pencemaran minyak. Nah, bagaimana upaya menanggulangi pencemaran tersebut? Nah, ternyata dalam produk bioteknologi ada nih, sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan itu memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Nah, bakteri Pseudomonas ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energi dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Nah, kalau kamu lihat di gambar, di situ ada penyemprotan lingkungan yang mencemari minyak dengan nutrisi dari bakteri.
Nah, mudah-mudahan dengan produk bioteknologi seperti ini, tentunya ya bisa mengurangi polutan yang mencemari lingkungan. Ya, selain untuk mengurangi pencemaran di air laut, juga bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan, seperti di kolam, danau. Ya. Nah, mudah-mudahan produk bioteknologi ini bisa mengurangi atau sedikit mengurangi dari pencemaran lingkungan. Itu bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, ada lagi bioteknologi dalam bidang forensik nih. Ya, forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Wah, sudah mulai ada nih. Pada awalnya dulu untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari aja nih. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Gak cuma sidik jari aja, tapi juga bisa untuk sidik DNA. Nah, kalau ini memang baik, bagus, berarti kan bioteknologi memiliki dampak yang luar biasa dalam perkembangan kita. Nah, itu adalah berbagai macam penerapan bioteknologi, baik dalam bidang perikanan, peternakan, kesehatan, medis, maupun lingkungan, dan sebagainya. Nah, kira-kira dampak penerapan bioteknologi seperti apa ya? Gitu. Nah, ternyata ada berbagai dampak nih. Ya, ada dampak terhadap lingkungan. Ya, ada dampaknya nih, kayak misalkan tanaman transgenik atau hewan transgenik, ya. Kamu masih ingat tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Nah, jika organisme transgenik ini tidak dikelola dengan baik, ya akan bisa mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Tahu ya plasma nutfah itu apa ya? Ya, plasma nutfah itu merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Ya, jangan sampai nanti menimbulkan proses pencemaran pada lingkungan yang disebut dengan polusi gen. Gitu. Jadi ada aja efek sampingnya kalau memang tidak dikelola dengan baik. Nah, ada lagi dampak terhadap kesehatan. Nah, banyak masyarakat itu yang menganggap banyak yang khawatir juga bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenapa? Penyebabnya karena dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia kadang dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif nih terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Gitu. Ada timbul alergi atau apa, mungkin itu ada saja pasti. Mungkin ada manusia-manusia yang memang alergi terhadap bahan-bahan dari mikroorganisme tersebut. Itu dampak terhadap kesehatannya, dikhawatirkan seperti itu. Ada lagi dampak terhadap sosial ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial pastinya. Ya, seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Gitu, tentunya kejadian ini bisa membuat para petani tradisional kalah saing dalam pemasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Kalau masalah ini berkelanjutan, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar nih anak ibu ya. Makanya apapun yang dikembangkan itu pasti ada negatif dan juga ada positifnya. Makanya dampak-dampak dari penerapan bioteknologi baik terhadap lingkungan, baik terhadap kesehatan, baik terhadap sosial ekonomi, semoga apapun itu bisa memberikan keseimbangan pada lingkungan. Yang tentunya harapan kita bioteknologi yang memang tujuannya untuk memudahkan manusia dengan variasi baik dalam bentuk makanan, baik dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, ataupun dalam bidang medis, tentunya diharapkan semoga semakin banyaknya dampak positif tentunya dibandingkan dampak negatifnya untuk kehidupan manusia. Oke, untuk materi bioteknologi, Bu Sima cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan materi yang tadi Ibu jelaskan yang berhubungan dengan bioteknologi. Nanti kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.